Bio News, update dan faktual. Shalom, selamat pagi pemirsa SBio TV, puji Tuhan. Kembali pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan, saya Walden, hadir di layar kaca Anda. Kita jumpa di program Bincang Santai Solusi Rohani, sebuah program yang dikemas untuk mengajarkan kita hal-hal praktis bagaimana kita menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Dan hari ini, saya bersama Bapak Pendeta James Ong akan memperbincangkan satu topik, mengapa kita harus beribadah dengan sukacita. Ini penting. Halo, Shalom. Halo. Ada sukacita? Selalu ada. Bukan cuma ibadah ya, kalau kita ketemu pasti sukacita Pak James ya. Tidak ketemu pun sukacita. Iya. Apa kabar? Sukacita? Selalu sukacita. Luar biasa. Ya, ini kita udah pertengahan ya, pertengahan tahun. Wow, gimana nih separuh tahun 2019 bersama Tuhan Pak? Ya, ada suka duka, tapi tetap sukacita. Yes, suka duka ada, sukacita pasti. Iya. Wow, gimana dengan Anda, pemirsa? Oke, Pak James, kita akan bicara tentang bagaimana, mengapa harus beribadah dengan sukacita. Iya. Kenapa dipandang penting untuk kita angkat di topik perbincangan kita? Gini, karena kita harus tahu bahwa ada perintah. Tuhan memberikan perintah di dalam Mazmur 100 ayat 2, Walden. Iya. Ayat itu berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Ini perintah. Iya. Sesuatu yang diperintahkan berarti sesuatu itu penting. Betul. Ya. Iya. Dan kalau penting, kita harus melakukan. Ya, artinya gini, kalau Tuhan memerintahkan kita harus beribadah dengan sukacita, pasti ada sebabnya. Ada sebabnya. Dan ada akibatnya apa? Ada sebab akibat ya? Ya. Nah, sebelum ke sana, saya mau tanya dulu, Anda kan gembala sidang ini Pak James. Ya. Apakah ada orang yang datang beribadah tidak dengan sukacita, dan dari mana indikasinya Anda melihat? Apakah wajahnya? Banyak. Apakah gerak-geriknya, senyumnya yang tidak nyampe, atau gimana? Kalau kamu tanya, apakah ada jemaat yang datang dengan tidak sukacita? Oh, banyak. Banyak ya? Ya. Datang cuman karena syarat aja ke gereja. Ya, mungkin kalau suami istrinya marah kalau ndak ikut gitu ya. Ya, itu kan macam-macam. Atau datang ke gereja ibadah cuman takut kalau ndak datang ndak diberkati. Jadi datanglah. Atau daripada nganggur di rumah mending. Ya, macam-macam kan. Ada tadi dengan hati yang dongkol, hati yang kecewa, macam-macam kan, kecewa dengan gembala, kecewa dengan sesama pelayan Tuhan, dengan sesama jemaat, macam-macam. Ya, jadi ini bertahun-tahun jadi gembala sidang, apal ya, mimik ya. Ini bapak ini datang dengan wajah seperti apa, ibu ini sudah begitu ya. Tapi cuma dalam hati dan mendoakan mungkin Pak ya. Ya harus toh. Tapi kalau orang datang dengan sukacita itu juga kelihatan Pak ya. Iya, dari gaya ibadahnya kan tahu. Respon dia ya di dalam ibadah itu ya. Ya, itu sangat nyata, sangat jelas, Walden. Iya, oke. Tadi kita sudah membicarakan kenapa penting beribadah dengan sukacita, karena perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan, dan pasti Tuhan memiliki sebuah alasan ya. Alasan. Nah, kalau perintah itu nggak dilakukan, ya kita nggak dapat itu. Ya. Percuma melakukan ibadah. Ya, jadi jangan merasa tidak apa-apa kalau selama ini kita datang dengan terpaksa, dengan marah, pulang buru-buru, datang terlambat dan sebagainya, sekedarnya gitu. Kan ada beberapa orang menganggap bahwa ya udahlah, pokoknya aku dengar firman, masuk gereja, duduk di gereja minimal 1 jam, udah puas, nggak tahu dengan kondisi suasana hati bagaimana, dengan keadaan yang bagaimana, kan itu kadang-kadang kita lupakan. Tapi kalau hari ini kita sedang mempelajari karena ada dasarnya. Dasarnya di Mazmur 100 ayat 2, itu perintah Tuhan, datanglah beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke baitnya dengan sorak-sorai. Nah, itu dia. Nah, kita harus perhatikan. Artinya lepas, tulus, ikhlas melakukan semuanya untuk Tuhan, begitu ya. Ya. Jadi jangan sampai perintah yang lain kita benar-benar perhatikan, baca firman tiap hari, berdoa tiap hari dan semuanya, tapi hal ini kayaknya luput, kurang
kurang dibahas gitu. Oke, tadi saya mengatakan jangan merasa biasa aja, tidak ada masalah kalau kita datang dengan motivasi hati seperti itu atau suasana hati seperti itu. Karena apakah orang yang datang dengan tidak sukacita, bersungut-sungut, datang ya kalau terlambat ya terlambat, pulang lebih dulu, Dan bahkan itu tidak dapat berkat atau gimana? Dan bahkan dia terlambat setengah jam, terlambat hampir 1 Biasa jam, aja. dia merasa nggak ada apa-apa. Dia merasa fine-fine aja. Ini yang luar biasa. Datang pas doa berkat. Ya, nggak sampai segitunya lah, nggak sampai segitunya. Iya, tapi ini sebuah masalah ya di dalam kekristenan, Pak ya. Kalau kita datang tanpa kesiapan hati, jumpa Tuhan dengan Ya sukacita. iyalah, itu masalah. Kalau makanya kita harus bahas supaya pemirsa yang melihat program kita hari ini dia bisa ngerti. Oh, Ya, ternyata selama ini saya salah. ya itu dia. Karena itu betapa pentingnya, Walden. Jadi kita bicarakan hari ini supaya mereka bisa berubah. Iya, oke. Sebelum dampaknya satu-satu dikupas, dampak secara keseluruhan itu apakah perubahan hidup atau bagaimana penggenapan janji Tuhan itu terjadi tanpa halangan atau gimana, Pak? Nanti ada semua di poin-poin yang kita akan bahas. Ada semua itu. Ada semua, tapi dampaknya adalah untuk kebaikan kita begitu. Oh, Pak, iya. ya? Oke. Dan sebenarnya apa sih yang menjadi penghalang utama orang itu bisa tidak datang dengan sukacita beribadah? Ya, karena dia nggak ngerti apa nih fungsi ibadah itu sebetulnya apa. Dia cuma merasa bahwa ini cuma keharusan aja, ya toh? Dia nggak ngerti manfaat ibadah itu sebetulnya apa. Luar Hanya biasa kan kewajiban. kalau kita tahu 1 Timotius 4 ayat 8, ibadah itu berguna dalam segala hal, Amin. ya toh? Mengandung janji untuk hidup ini dan untuk hidup yang akan datang. Dan kalau kita tahu berguna dalam segala hal, artinya ibadah itu luar biasa, Amin. menjawab semua, ya toh. Makanya kita mesti kupas sedikit di situ, Oke. supaya semua pemirsa tahu, dan akhirnya berubah, gaya ibadahnya berubah, respon terhadap ibadah juga berubah. Oke, baik Pak James. Dan kita juga sebenarnya memaklumi setiap orang itu punya masalah sendiri-sendiri. Dan kadang-kadang sebelum ibadah ada konflik sedikit dengan siapa dari rumah, sehingga kemudian mempengaruhi suasana hati. Nah, kita nanti akan bahas juga supaya bagaimana ketika kita datang beribadah itu ada sukacita walaupun ada masalah. Apakah kita pura-pura lupa masalah kita atau selesaikan atau bagaimana di segmen berikut. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, bincang santai solusi rohani dengan mengambil tema perbincangan mengapa harus beribadah dengan sukacita akan kembali di segmen kedua sesaat lagi. Sebagai ketua musik, ketua youth, apa sih harapan kamu buat teman-teman? Saya ingin mereka bisa berkembang, Amin. mereka berbuah dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya, pemirsa, Anda masih bersama saya Walden dan Bincang Santai Solusi Rohani hari ini mengambil topik perbincangan mengapa harus beribadah dengan sukacita. Pak James, alasannya apa sih? Kenapa kita harus beribadah dengan sukacita? Gini Walden, kalau kita datang dengan sukacita, Ya. dari hati yang sukacita akan keluar ucapan syukur. Oh. Coba kamu cek gini, saat hatimu marah, saat hatimu dongkol, saat hatimu kecewa, bisa nggak kamu mengucap syukur? Nggak bisa. Nggak bisa. Mengucap syukur, ucapan syukur keluar dari hati yang sukacita. Ya. Nah, yang paling Tuhan sukain itu ketika kita mengucap syukur. Persembahkanlah syukur. Iya. Itu ada ayat ya. Bahkan Tuhan bilang ucapan syukur dalam segala hal. Wow, oke. Ya. Kalau kita bicara mengucap syukur, ya itu sesuatu yang paling menyentuh hati Tuhan. Kalau kita ngerti. Ya. Ya. Banyak orang Kristen nggak ngerti rahasia mengucap syukur, nggak ngerti. Iya. Ya, dia misalkan membutuhkan sesuatu, Walden, membutuhkan Pertolongan Tuhan di bidang pertolongan Tuhan apa dalam gitu ya. keuangan, misalkan. Wah,
dia pandai berdoa, dia pandai meminta, Ya. dia pandai merayu-rayu Tuhan dengan segala Modus. macam, ya toh, ya macam-macam. Tapi ternyata banyak orang Kristen kecewa. Kenapa? Dia sudah minta terus sama Tuhan, sudah teriak-teriak terus sama Tuhan, Merayu. ya, rayu-rayu Tuhan dengan ini, dengan itu, dan sebagainya, dengan melayani Tuhan dan Ya. sebagainya. Tapi ternyata belum dapat apa-apa. Tidak ada jawaban. Tidak ada kenyataan apa-apa. Saya punya satu tips hari ini. Iya. Tips ini adalah pengalaman hidup saya. Mengucap syukur tadi itu ya. Nah, saya kalau membutuhkan sesuatu, misalkan saya mau membayar kontrakan rumah, misalkan. Contoh. Satu, saya butuh duit untuk membayar kontrakan rumah, ya. Dan belum ada di tangan. Uang itu belum ada di tangan saya. Saya belum punya uang sejumlah itu. Padahal besok ini saya harus bayar. Kalau nggak disuruh keluar. Nggak ada lagi tempo lagi, sudah deadline itu. Dan akhirnya saya teriak terus nggak dapat sama Tuhan. Saya punya satu pengalaman ini. Ketika saya butuh duit, ya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku bersyukur. Meskipun hari ini aku membutuhkan uang, belum aku terima, tapi aku percaya Tuhan akan memberikan itu. Aku bersyukur Tuhan. Berterima kasih. Karena Bapa, karena Tuhan tidak pernah lupa memberikan apa yang aku minta. Aku bersyukur Tuhan, pada saat yang tepat Tuhan akan memberikan itu kepada saya. Terima kasih, walaupun hari ini aku tidak punya duit, tapi Tuhan tetap pelihara hidup saya. Tuhan tetap menjaga hidupku. Loh, itu Terus banyak bersyukur. Dan saya yang alami begini, semakin saya banyak bersyukur, semakin cepat Tuhan itu menjawab. Kalau saya bandingkan dengan Sungut-sungut. saya minta terus, lama. Tapi saya minta dengan cara bersyukur, itu lebih cepat. Ternyata kan ada lagu yang berkata ada mujizat Di saat kita di bersyukur. dalam bersyukur. Ternyata itu memang nyata, itu bukan Amin. cuma sekedar lagu. Waldo. Dan orang yang dapat bersyukur adalah orang yang punya hati yang gembira. Karena hatinya gembira, Dia dapat dia bersyukur. bisa bersyukur. Sama itu, dua pihak. Karena Dua dia sisi ya. bersyukur, hatinya selalu bersuka cita terus. Dia selalu selalu antusias terus gitu. Excited ya. Jadi Waktu memuji Tuhan dengan segenap hati. nah, jadi dari ucapan syukur itu hati Tuhan sangat tersentuh. Kalau misalkan kamu tanya, "Loh Pak, dalam ibadah apa enggak boleh saya minta-minta sama Tuhan?" Ya boleh-boleh aja, enggak ada larangan. Iya. Ya, memang Tuhan bilang mintalah, carilah, ketuklah, boleh aja. Kamu di rumah. Tapi kan masa tiap kali kita minta terus nggak ada yang lain? Loh, kan itu kebiasaan orang Kristen kebanyakan. Selalu datang ke gereja, Tuhan minta gini. Ya toh? Ya, makanya sekarang kita harus rubah gaya yang Bersyukur untuk Gaya apa yang yang kita salah. minta bahwa Tuhan sudah menyediakannya. bersyukur walaupun hari itu kita belum dapat, tapi aku percaya Tuhan akan memberikan Amin. tepat pada waktunya. Tuhan, Engkau bukan Bapa yang meninggalkan aku. Aku bersyukur Engkau tetap setia. Wow. Itu Itu kata-kata itu saya sangat tersentuh. Saya mengalaminya betapa Tuhan itu sangat baik. nah, itu dia. Dahsyat, luar biasa. Jadi dari hati yang bersyukur, menyenangkan hati Tuhan, makin cepat mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Awalnya apa? Hati yang sukacita. Sekali lagi, Walden, Ya. kalau hatimu tidak sukacita, tidak akan bisa keluar ucapan syukur. Yang ada itu sungut-sungut, ngomel, Iya. nggak puas. Kecewa. Bawaannya itu akhirnya kalau dalam suasana ibadah orang yang tidak bisa bersyukur itu protes, kritik. Wah, WL-nya kurang apa, musiknya kurang apa, Pak James khotbah kurang apa, begitu kan? Karena yang mangkel kan bawaannya itu, jadi yang dia dapat itu hal-hal yang negatif, begitu istilahnya begitu ya. Tapi kalau bersyukur ada salah-salah dikit di depan, dia tetap bisa menyembah, begitu ya? Iya. Ya, jadi kita tidak lihat salah orang, karena ucapan syukur itu luar biasa dampaknya. Ya. Memang ada dalam sebuah ibadah selalu ada kekurangan lah. Iya. Tidak ada ibadah yang sempurna. Betul. Tapi kalau hati kita sukacita, hal-hal yang seperti itu tidak
tidak terlihat. Oke, yang saya mau tanyakan adalah ketika hati saya siapkan dari rumah untuk bersyukur kepada Tuhan, bersukacita, apakah itu harus saya ungkapkan? Apakah itu harus saya ekspresikan? Atau kadang-kadang orang kan, ya di dalam aja, luarnya sih kelihatannya. Kalau kamu tanya, apakah harus saya ekspresikan? Ya, apakah ya. saya harus ungkapkan? Saya katakan nggak perlu pakai kata harus, itu otomatis. Terungkap dengan wajah kita ya. Itu otomatis. Tatapan. Jadi hati yang sukacita akan otomatis. Tidak dibuat-buat. Nggak ada lagi harus-harus. Ya toh? Iya, Itu. iya. Yang saya alami seperti itu. Saya melayani dari gereja ke gereja, dari kota ke kota, dari mana pulau-pulau. Tapi saya alami gini, kadang saya melayani di gereja-gereja kecil, gereja-gereja yang sederhana. Tapi itu Sukacitanya? sukacitanya saya tidak pernah. Oke, masih ada 2 poin yang akan kita perbincangkan di segmen berikut ya Pak James ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, saya akan melanjutkan perbincangan yang sangat memberkati kita hari ini sesaat lagi. Karena Vespa sendiri di-create untuk kendaraan lifestyle, bukan kendaraan balap. Jadi kalau pengen pakai Vespa buat balap, tentunya ya parts-nya harus diganti parts kompetisi. Ya, pemirsa SBO TV, Bincang Santai Solusi Rohani terus memberkati kita. Di topik hari ini, mengapa harus beribadah dengan sukacita? Poin pertama, karena kalau hati kita sukacita, kita dapat bersyukur. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Begitu ya Pak James ya? Kalau tidak bersyukur, ngomel-ngomel. Dan orang perjalanan dari Mesir ke Tanah Perjanjian itu banyak yang binasa karena ngomel-ngomel ya. Tidak bersyukur ya Pak James ya? Semakin tidak dapat apa-apa. Apes. Oke, poin kedua. Dari hati yang sukacita kita bisa merasakan kehadiran Roh Kudus. Wah, dan intinya begini, saya punya mama, umurnya sudah 88 tahun. Wow. Ya. Udah masih sehat ya. Sehat, tapi dia ini sudah beberapa tahun ini dia tidak bisa makan Seperti dulu. seperti banyak makanan yang lain. Jadi dia mintanya makan yang halus-halus, Iya. bubur. Padahal dia nggak punya sakit dalam, nggak punya sakit lambung, nggak punya sakit apa. Cuman dia merasa kalau ada sesuatu yang agak kasar, itu di tenggorokan nggak enak. Jadi dia memilih untuk makan bubur setiap hari, pisang. Pokoknya yang kembali kayak lembut-lembut. kembali seperti anak kecil dulu. Ya. Nah, saya kasihan. Kadang-kadang sering-sering ketika saya adain waktu, saya ajak dia makan di restoran, makan di luar. Ketika makan di restoran kan kita pesan macam-macam. Dan itu tidak lembut ya biasanya. Ya, itu makanan yang normal, umum. Dia di depan meja makan, di depan meja di restoran banyak makanan, dia nggak nyentuh sama sekali. Cuma melihat. Dia cuma melihat dan dia pilih makan bubur. Kalau di rumah makan tuh saya tahu nggak ada dijual bubur, saya beli dulu di luar dan saya bawa ke sana khusus untuk mama saya makan. Nah, saya mikir gini, ya ampun, betapa malangnya gitu ya. Kasihan Di ya. antara makanan yang banyak, kita nggak bisa Nikmati. menikmati, nggak bisa merasakan, kita makan cuma bubur. Tapi ya kembali lagi dia orang tua, mau apa lagi. Sama Ya. saya istilahkan sama dengan orang yang lagi beribadah. Ya, Roh Kudus bekerja, tapi kita tidak merasakan. Tidak ngalami. Lalu kalau kita mau tanya salahnya siapa? Beberapa orang ngalami kehadiran Roh Kudus, merasakan. Bahkan dia merasakan kehadiran, bahkan Roh Kudus menjamah dia, perubahan terjadi, ya toh. Tapi sebagian orang Kok kering ya? Roh Tidak dapat Kudus yang apa-apa mana? ya? Tidak ada Roh Kudus hari ini.
semua rasanya gersang, kering, gitu kan. Bahkan, Ya, betul. Bahkan dia bilang, aduh, jam berapa, nggak pulang-pulang. Ini nggak ngangkat penyembahannya, ini nggak ngangkat. Jadi tambah galau hatinya, tambah marah, ini ya. Saya bingung. Yang lain Gerejanya ngalami. sama, pengkhotbahnya sama, WL-nya sama, gembalanya sama, tapi ada sebagian itu, sebagian ini. Yang salah siapa? Ternyata yang salah hati kita sendiri. Iya. Nah, gitu loh. Kalau kita datang dengan Sukacita. sukacita, jangan bilang nggak ada Roh Kudus loh. Kita harus tahu dari satu ayat bilang, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Amin. Itu kita dengan iman, Ya. bukan Bukan kita rasa-rasa gitu ya. dengan rasa-rasa secara Merinding-merinding. nggak ada manusia. seperti Kadang-kadang perasaan manusia menipu kan. Ya. Tapi kita dengan iman, walaupun cuma ada 20-30 orang jemaat, karena Tuhan gereja ada. itu kecil, mereka buka dalam nama Yesus hadir di tengah-tengahnya. Nah, Karena datang sudah dengan kesiapan hati, penuh sukacita. saya ingat saya pernah baca satu bukunya Mother Teresa, ya, yang hidup di India. Ya, Nah. itu sangat menginspirasi saya juga. Nah, beliau. itu gini, dia bilang begini, saya sangat mencintai orang India. Saya mengabdikan diri sampai saya tua, sebelum Di dia India? mati ya, di India. Saya mengasihi orang-orang sakit kusta, saya mengasihi orang miskin yang berbau busuk, saya gendong, saya peluk, saya cium mereka, dan sebagainya. Dengan satu maksud, supaya orang India ini kenal Yesus. Tapi dia bilang gini, pada satu hari, saya juga maksudnya Mother Teresa bilang, sebagai manusia, pada satu hari saya bisa kecewa. Karena melihat sudah begitu rupa dia mengabdikan diri, tapi ternyata orang-orang Tidak ada India hasilnya. nggak mau percaya Yesus. Dia lebih percaya kepada Yang lain. yang lain. Dia punya dua binatang yang dia keramatkan, satu sapi. Sapi itu mereka keramatkan sampai mereka mau minum kencingnya sapi. Yang kedua, tikus. Binatang tikus itu adalah binatang yang mereka dewakan, keramatkan. Sampai mereka mau makan sepiring sama tikus. Dan ketika dia lihat seperti itu, dia kecewa. Sedih. Sedih. Lalu dia bilang ini, ketika saya kecewa, ketika saya sedih, saya tidak bisa merasakan kehadiran Roh Kudus. Saya rasanya mau keluar dari hal Meninggalkan ini, India. meninggalkan, dan saya mau hidup nyaman dengan diri saya sendiri. Tapi seketika itu saya memilih untuk tidak lagi kecewa, memilih untuk tetap sukacita. Ketika saya mengalami sukacita lagi, saya merasakan kehadiran Roh Kudus, dan Roh Kudus menguatkan saya lagi, dan saya tetap melayani mereka dengan sukacita. Ya, karena sukacita ini kan berkaitan dengan respon, Pak ya. Dan Roh Kudus itu perlu respon dari kita. Ya. Betul, seantusias apa kita menyambut kehadirannya kan? Jadi sekali lagi Walden, kita beribadah tapi kita tidak merasakan kehadiran Roh Kudus, itu sangat menyedihkan, sangat rugi. Semua sudah tersedia di depan kita, yang lain menikmati. Yang lain menikmati. Kita, Ya seperti mama saya tadi. ya itu. ngempet kita. Nah, ya jadi sial banget kita ini, istilahnya begitu, gitu loh. Makanya jangan datang dengan. Nah, itu salah hadiah. siapa itu kalau terjadi seperti itu? Ya salah kita sendiri dong. Iya toh. Artinya gini, tadi kamu tanya di segmen pertama kalau Ya, nggak salah. Kalau dari rumah, Kalau dari rumah baik-baik kadang-kadang. tapi Bisa kadang-kadang- aja dengan suami, dengan istri, dengan anak, lagi di mobil ngomong-ngomong, bisa bertengkar mulut. Nah. Dan kadang-kadang ya hilang damai sejahtera. kalau secara hilang terus sudah tidak ada hati lah ke gereja. Bentar lagi nyampe gereja nih, Tapi ke gereja, belum tuntas. saya sarankan satu-satunya jalan, bukan pilihan ini, tapi ini sesuatu yang harus dilakukan. Selesaikan. Doa bersama. Ya walaupun tidak doa bersama, kadang-kadang pasangan kita mungkin dia belum Selesai. Yang penting diri kita sendiri, lepaskan pengampunan. Ya, minta maaf kalau salah. Ya, minta maaf supaya hati kita plong. Di sana Dan juga ketika kita plong. masuk di gereja dengan hati yang sudah siap lagi. Oke. Nah. Dan itu tidak mengurangi sukacita kita di dalam ibadah dan berkata Dan saya percaya Roh Kudus yang bekerja hari itu dalam sebuah ibadah itu akan Menjamah kita rasakan, menjamah kita, dan hidup kita berubah dan segalanya terjadi. Oke. Kita akan masuk di segmen berikut dan masih ada satu poin, Pak ya, yang akan kita perbincangkan. Pemirsa jangan kemana-mana. Bincang Santai Solusi Rohani sangat memberkati kita semuanya hari ini ya. Dan kami kembali sesaat lagi.
Ayo pemirsa Jawa Timur, nikmati SBO siaran TV digital. Gambar kualitas HD, jaringan lebih luas, suara lebih jernih. Caranya mudah, scan ulang Smart TV atau TV digital Anda. Temukan SBO TV pada channel 35. Eranya digital, dukung siaran TV digital SBO TV, update dan faktual. Iya, dengan amat sangat sukacita saya terus menemani Anda di minggu pagi ini, dan sayangnya kita sudah sampai di segmen keempat, artinya ini segmen terakhir. Mengapa kita harus datang beribadah dengan sukacita adalah topik yang terus memberkati kita. Ada 2 poin yang sudah diperbincangkan. Kita sampai di poin terakhir ya, Pak. Ya. Silakan. Poin terakhir, ketika kita datang beribadah dengan sukacita, maka berkat Allah dicurahkan. Amin. Berkat jangan cuma ngomong materi. Iya. Saya ngalami gini, yang saya lihat dalam pelayanan saya, jemaat-jemaat yang datang dengan sukacita, tanpa ditumpangi tangan, penyakitnya sembuh. Tanpa didoakan secara langsung oleh pendeta, hatinya yang keras jadi lembut. Itu berkat. Banyak dipulihkan gitu ya, Pak. Itu ya? berkat loh. Berkat bukan cuma ngomong duit. Iya. Iya toh? Tiba-tiba dapat pencerahan. Ya, tiba-tiba dia ngerti, dapat kekuatan baru, dapat iman yang baru. Itu berkat. Itu kepada orang, dicurahkan kepada orang-orang yang datang dengan sukacita. Tapi kalau datang dengan dongkol, dengan marah, dengan kecewa, ya dapatnya juga dengan begitu. berat hati, dapat apa? Ya. Nggak dapat apa-apa. Yang dapat justru hatinya semakin galau. Gitu loh. Jadi kita datang kepada Tuhan kalau dengan sukacita. Yang ketiga, berkat Allah dicurahkan untuk kita. Bahkan kadang-kadang tiba-tiba ketika kita ada di ibadah di gereja, tiba-tiba Tuhan selesaikan masalah kita. Banyak itu kesaksian-kesaksian seperti itu. Tanpa kita istilahnya bersusah payah dengan kekuatan kita, Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Tiba-tiba ada seorang yang bersaksi di gereja, dia mendapatkan satu kekuatan yang baru dari kesaksian itu. Kok pas kesaksiannya itu cocok dengan dirinya? Itu banyak sekali terjadi seperti itu. Nah, itu semua berbicara soal berkat. Jadi ketika hati sukacita datang beribadah itu sebenarnya kita sedang mempersiapkan kapasitas hati kita menyambut berkat Tuhan dalam hidup kita. Pemulihan dan lain sebagainya. Ya, itu dia. Jadi kalau kita tahu dari 3 hal ini, hati kita bisa mengucap syukur, kita bisa merasakan kehadiran Roh Kudus, kita bisa mendapatkan berkat yang Tuhan curahkan saat kita ibadah dengan sukacita. Jangan sampai lupa. Karena 3 hal ini penting. Jadi kalau hal ini penting, kita akan ingat-ingat terus. Jangan sampai miss dalam sebuah ibadah. Pak James, apakah Anda sepakat dengan saya? Kalau misalnya kita merasa kering, merasa tidak dapat apa-apa, jangan buru-buru pindah gereja. Cek yang dulu. pertama, jangan buru-buru salahkan orang. Betul. Jangan gini, wah pendetanya ini kurang persiapan. WL-nya kurang latihan. Wah gembalanya ini nggak pernah puasa sudah. Makanya gemuk gitu. Nah, ya sudah, kita pindah gereja aja. Kayaknya pindah gereja di sana. Nggak rasa apa-apa soalnya. Roh Kudus bekerjanya luar biasa. Sampai sana juga sama aja gitu. Sampai sana awal-awalnya mungkin wow. Oke. Tapi lama-lama sama aja. Ya, kenapa? Karena memang dirinya sendiri yang tidak siap. Tapi kalau hati sukacita dimanapun, entah tadi saya bilang dimanapun, di gereja kecil atau besar, yang sederhana, saya bisa merasakan kehadiran Tuhan di situ. Dan itu membuat saya selalu kuat. Satu hari 3-4 kali khotbah, kadang 5 kali khotbah. Semangat. Nggak rasa capek. Orang tanya, nggak capek Pak? Capek sih, tapi nggak terasa. Karena sukacita itu, segala-galanya. Termasuk bukan cuma datang beribadah dengan sukacita ya Pak ya, tapi juga melayani dengan sukacita kalau porsinya hamba-hamba Tuhan. Iya dong, dalam sebuah ibadah kan ada pelayanan, itu termasuk dalam sebuah ibadah. Ya pasti. Semua orang yang terlibat harus dengan sukacita. Iya. Kita masuk di kesimpulan, kemudian kita akan berdoa bersama-sama. Silakan. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah bahas, kita sudah mendapatkan sebuah
pengertian yang baru. Ada 3 hal yang kita dapatkan ketika kita datang dengan sukacita. Ada satu, hati kita bisa mengucapkan syukur, dan ada kita bisa merasakan kehadiran Roh Kudus, dan yang ketiga kita bisa mendapatkan berkat yang Tuhan curahkan di dalam sebuah ibadah. Sebab itu saya berpesan hari ini, mulailah ubah hatimu, siapkan hatimu. Ketika engkau mau beribadah, jangan dengan hati yang masih banyak ini dan itu. Selesaikan semuanya, karena engkau akan mendapatkan 3 hal tadi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau menjadi Bapa yang selalu baik dan selalu setia dan menyediakan apapun yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan untuk pembahasan dan pengertian yang baru yang kami dapatkan beberapa menit yang lalu. Dan kami berdoa supaya semua pemirsa yang sedang menyaksikan program ini akan alami kuasa ibadah itu ketika mereka datang dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, aku menolak semua kesedihan, aku menolak semua putus asa, menolak semua roh ketakutan, rasa khawatir, aku menolak semua rasa marah dan semuanya yang selalu memenuhi hati kami, hati pemirsa, dan kami minta dalam nama Yesus Engkau meletakkan roh sukacita itu. Amin. Dan biar hati kami selalu penuh dengan sukacita. Amin. Dan kami alami banyak hal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu dicurahkan atas semua pemirsa, dan kami percaya kuasa-Mu akan terus menjaga kami dan membentengi kami. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Pak James, saya berterima kasih, saya sangat diberkati, dan saya percaya juga pemirsa sangat diberkati melalui perbincangan hari ini. Tuhan memberkati Bapak. Tuhan berkati kamu juga. Amin. Ya, dan pemirsa, mungkin hari ini Anda akan beribadah nanti siang atau sore. Jangan datang dengan hati tidak bersukacita. Siapkan hati, karena ada berkat Tuhan yang menanti kita. Ingat, waktu kita beribadah, kita berjumpa dengan Tuhan, sumber segala hal yang kita perlukan dalam hidup kita. Kenapa kita tidak mempersiapkan hati kita dengan sukacita, supaya kita menerima segala hal yang kita butuhkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, saya Walden pamit, kita jumpa dengan kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.